Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat tema kesan pertama saat bertemu denganmu. Iya, kalau ada yang mau kopdar gitu ya, atau mau selama ini hanya virtual aja, WhatsAppan, terus voice note atau video call, ini sekarang kalian ketemu loh. Gimana sih kesan pertama dia kepada kamu gitu ya? Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya ya. Oke. Yang mau endorse juga bisa. Terus jangan lupa diklik super thanks ya. Kalau males nonton yang versi mendalam di reading, kalian bisa ke YouTube, snack video dan TikTok saya ya. Oke, kita mulai guys ya. Kesan pertama dia saat melihatmu atau bertemu denganmu. Kesan pertama dia saat bertemu denganmu. Iya, seneng banget sih energinya. Aku bacanya juga kayak gimana gitu ya, kepo ya. Kesan pertama dia saat bertemu denganmu. Ih. Hmm. Hmm. Ngeri, 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 ngeri. Oh, kenapa sih kok aku ya. Kesan pertama dia saat bertemu denganmu. Jadi kesannya itu adalah pertama kali nih ya saat ketemu sama kamu. eh Ya, kamu tuh perempuan yang bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa berat, banyak penderitaan, tapi kamu tuh orangnya kuat banget. Orang tuh kuat banget, stabil banget. Kalau kamu perempuan, iya kamu perempuan dewasa yang dia tuh kagum sama kamu ya. Jadi kesan pertama itu, wih gila nih cewek gitu ya. Misalnya kalau misalkan yang nonton ini laki-laki, kalau kamu perempuan ya, oh ini tuh selama ini orangnya punya permasalahan hidup yang luar biasa gitu kan ya. eh Kesan pertama dia itu pertama kali ngeliat kamu, dia udah pingin ngajakin kamu serius ya. Pokoknya udah, gua nggak mau tengok kanan tengok kiri, gue nggak mau nunggu waktu, udah kita ke jenjang yang lebih serius gitu, diikat ya. Dan oh ternyata dia tuh setia menanti saya gitu, menunggu saya gitu kan. Dan dia ngerasa hari-harinya tuh cerah gitu ya. Kamu tuh kayak memberikan kayak dia tuh kayak ini loh, kayak malam terus berganti jadi pagi, yaitu matahari kan menyinari gitu. Jadi kamu tuh menyinari hidup dia. Pertama kali ngeliat tuh kayak wah gitu ya, aku ngerasanya gitu. Dan dia sangat mempersiapkan pertemuan kalian sih gitu ya, mempersiapkan pertemuan kalian gitu. eh tapi memang jalannya nggak mudah sih untuk ketemu ya. Dan dia ketemu sama kamu tuh seneng banget gitu ya, seneng banget dan nyaman banget. Kamu sosok seseorang yang tulus, tapi memang dia lagi di persimpangan jalan sih, bingung nih kayaknya nih ada sosok lain gitu ya yang eh ngebuat dia tuh kayak ragu untuk eh, memilih gitu ya antara kamu atau orang yang sekarang. Mungkin ada beberapa pilihan, atau dia sedang menjalin hubungan, atau dia punya third party gitu ya. Tapi sebenarnya eh, hatinya itu sebenarnya berat ke kamu. Tapi memang saat kalian akhirnya nanti dipertemukan, ya itu tinggal menunggu keyakinan hatinya aja sih sebenarnya tuh. Kalau yang aku rasain, dia itu eh sebenarnya lebih berat ke kamu. Pas ketemu, kesannya itu oh yaudah, ini adalah orang yang selama ini gue cari, ini adalah orang yang selama ini uh, gue impikan, dan ini adalah pasangan ideal gue gitu ya. Oke.
Oke. Iya. eh Kayak gimana ya? eh oh, nih orang nih penyayang banget, nih orang nih iya, tipe orang yang udahlah jalanin aja gitu loh, maksudnya ya nggak mau diambil pusing, nggak mau diambil ribet gitu. Ternyata orangnya tuh sangat se having fun itu ya gitu. Dan eh ya ya orangnya tuh royal gitu ya, apalagi pada orang yang kesusahan gitu. Dan dia ngerasa kesannya itu pertama kali memang, oh iya benar, kamu adalah paket paket komplit gitu ya, apa yang gue cari ada di lu nih gitu loh. Dia ngerasanya itu, dan dia ngerasa kayak lo tuh dunia gue gitu ya. Aku ngerasain energinya tuh fun banget. Dan ya oh ini tuh orang yang eh, apa ya, yang bisa mewujudkan semua yang dia inginkan, termasuk ketemu gitu ya. Dan dia juga sebenarnya sih, dan kamu juga sebenarnya gini loh, kamu menginginkan pertemuan itu, dan sebenarnya dia juga menginginkan sih gitu ya. Dan oh, kamu tuh udah tahap spiritual itu gitu. Dia sangat terkejut memang dengan dunia spiritual kamu, dan dia ngerasain energi kamu tuh memang luar biasa. Tapi memang nggak mudah, nggak 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 ya, cobaannya berat sih ya gitu. Kenapa? Karena memang mungkin ada dari faktor jarak juga ya. Jadi tapi memang kesannya tuh, oh ternyata orang yang tidak mendapatkan restu dari orang tua gue gitu ya. Mungkin ada something antara kamu dengan dia, atau yang ngebuat orang tuanya nggak srek, terutama ibunya. Ternyata itu dipatahkan begitu ketika kamu ketemu sama dia gitu. Oh enggak, dia orangnya kayak gitu. Jadi selama ini karena memang hanya virtual aja sih, nggak pernah ketemu. Jadi mungkin ini untuk, ada juga sih yang pacarannya mungkin belum pernah ketemu tapi lewat WhatsApp aja gitu kan, itu ada juga gitu. Dan eh ya memang aku apa ya, nggak bisa berkata-kata loh, tapi kayak ngerasain energi yang kalian tuh sama-sama happy gitu ketemu. Ini kita kartunya aja ya, tapi aku ngerasain lebih ke energi ya. Iya, dia pingin balikan. Mungkin ada yang udah pernah punya hubungan gitu ya. Eh, belum Dia belum bisa sepenuhnya ninggalin kamu, move on dari kamu, karena memang ternyata faktor dia balikan sama kamu itu adalah ketemuan gitu loh. Pada saat dia ketemu sama kamu, itu mematahkan semua kesan-kesan negatif yang selama ini eh, ada di kepalanya dia gitu loh ya. Pada saat ketemu itu semua hal-hal negatif tentang dirimu terpatahkan ketika ketemu sama kamu gitu loh. Jadi ternyata ini cuman negative thinking gue, overthinking gue gitu. Ini karena kita nggak pernah ketemu gitu loh. Tapi kalau ketemu itu ternyata 180 derajat berbeda gitu. Kita lawan yang seimbang gitu, sebanding, nggak ada pemanfaatan satu sama lain gitu kan. Ada orangnya memang bisa bikin menjaga atau menjaga kestabilan hubungan, keuangan gitu-gitu. eh Mungkin salah satu ada yang pernah berkhianat, tapi sebenarnya ini adalah hubungan yang kuat gitu, jiwanya, koneksi jiwa ini yang aku rasain soulmate ya gitu loh. Tapi memang jalannya nggak mudah. Dan ya kalau misalkan kalian hanya hubungannya virtual gitu ya, via WhatsApp gitu ya, atau selama ini nggak ketemu karena jarak gitu, LDR gitu, terus kalian akhirnya putus karena emang kalian belum ketemu gitu. Karena kadang kalau misalkan bahasa tulisan itu berbeda dengan langsung gitu. Kadang kita punya asumsi-asumsi atau pemikiran sendiri, atau overthinking, negative thinking sendiri, padahal sebenarnya nggak kayak gitu gitu, yang aku rasain gitu. Tapi nih, coba deh kalian kalau misalkan memang mau menyatukan hubungan lagi, salah satu di antara kalian, entah kalian perempuannya atau lakinya, ajakin ketemu. Dengan ketemu semua itu terpatahkan kalau menurut saya. Jadi kalian tuh sama-sama apa ya, sama-sama negative thinking, sama-sama karena pemikiran sendiri. Pas kalian ketemu nih, kesan apa ya yang saya rasain ya, kesan-kesan negatif dia itu terpatahkan
gitu ya. Jadi selama ini mungkin pacaran kamu itu lewat media sosial gitu ya, telepon-teleponan, whatsappan, voice notean gitu kan. Iya, yang ada hanya negatif thinking semata gitu loh ya. Tapi ketika ketemu, kesan-kesan negatif dari yang selama ini kalian persepsikan sendiri gitu ya, itu terpatahkan penilaiannya masing-masing. Dia punya pemikiran negatif tentang kamu terpatahkan, kamu punya pikiran negatif tentang dia itu terpatahkan. Jadi memang kuncinya tuh ketemu gitu loh. Dengan ketemu punya penilaian sendiri, oh ternyata aslinya nggak seperti itu gitu loh. Oh ternyata apa yang selama ini gue yakinin itu cuman halu gue aja gitu loh. Ngerti ya? Seru loh ini. Lucu ya, pacaran virtual jarak jauh gitu pakai WhatsApp. Mungkin kalian ketemu ada di media sosial yang aku rasain. Tapi jatuhnya karena belum ketemu, karena jarak. Jadi ya ngebuat dia tuh negatif thinking, kamu juga negatif thinking. Padahal sebenarnya kalau ketemu itu malah ini orang yang tepat. Ini perempuan yang tepat, ini laki-laki yang tepat, dan bahkan ya udah balikan, mengajak nikah serius udah. Tapi kalau kalian belum ketemu kayak gini, makanya kenapa kalian satu sama lain itu energinya masih terikat ya. Walaupun kalian sekarang masing-masing udah sama dengan orang lain, tapi masih punya terkoneksi jiwa yang aku rasain. Dan kuncinya ya memang ketemu, karena memang belum ketemu, itulah yang ngebuat koneksi kalian itu masih terikat satu sama lain. Yang perempuan dengan laki-laki lain, yang laki-laki dengan perempuan lain gitu kan. Tapi enggak nih kata dia, hati kalian tuh sebenarnya enggak nih bergejolak gitu ya, pertentangan batin. Iya, pertentangan batin. Karena kuncinya di ketemu sih sebenarnya. Ketika ketemu luntur semua. Ketika ketemu terpatahkan semua hal-hal yang negatif mengenai satu sama lain. Nih, langsung ngajak serius. Tadi ada rekonsiliasi ya, langsung ngajak nih, langsung ngajak balikan dan ke jenjang lebih serius, bahkan kalian bisa menikah. Jadi ini sebenarnya lebih ke jarak sih ya. Dan yang aku ngerasain lebih ke mageran gitu. Udahlah mungkin ya, apalagi yang perempuan, udahlah biar laki-laki aja yang nyamperin gue gitu kan, gue perempuan gitu. Padahal sebenarnya kan zaman sekarang ya ketemu untuk silaturahmi nggak apa-apa gitu kan. Cinta juga kan harus diperjuangkan gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu bentuk perjuangan kamu, hei perempuan gitu, kalau memang kamu mau bersama dia gitu loh. Entah nanti mau ke jenjang nikah atau enggak, tapi ketika ketemu semua tuh terpatahkan satu sama lain. Oh enggak, dia orangnya nggak kayak gitu, aduh gue nyesel banget, kenapa nggak dari dulu gue ketemu. Itu sih yang aku rasain. Coba kalau dari dulu ketemu atau minimal jarak berdekatan, itu bisa karena intens ya, oh ternyata dia nggak kayak gitu loh orangnya, itu cuma persepsi gue gitu loh. Gitu, udah ketemu aja deh gitu. Lucu ya, aku jadi pengen ketawa. Jadi kesan pertama dia melihat kamu, apa yang kalau ditanya ya, jadi kesannya apa sih Panda gitu. Kesan pertama dia ngeliat kamu adalah dia nggak seperti apa yang kamu nggak seperti apa yang dia pikirkan selama ini. Kamu nggak seperti penilaian dia yang selama ini salah. Itu ternyata cuman persepsi dia aja, persepsi ya, gitu ya. Aquarius ada di Scorpio, di Leo, di Capricorn, di Gemini. Oke. Terus kata-kata pendukungnya, iya, mungkin salah satunya kenapa terpatahkan, mungkin selama ini dia menilai kamu satu sama lain tuh egois, tapi ketika ketemu enggak. Dan ketika ketemu, oh yes, kamu adalah orang yang tepat, orang yang selama ini gue cari. Semua yang gue cari, semua yang gue mau ada di lu, kayak gitu. Baik,
penampilan, hati, pokoknya paket sempurna, beautiful. Mungkin kalau yang perempuan cantik, kalau yang laki-laki ganteng. Oh bener ya, dia tuh cantik, malah lebih cantik dari asli, lebih cantik di aslinya dibanding foto. Vibe kamu atau vibrasi kamu tuh keren, kenceng, bagus, positif ya. Jadi intinya